Jeritan warga yang panik mewarnai awal kebakaran truk tangki BBM yang sedang parkir di sebuah gudang kosong di tengah permukiman padat di Jalan Terusan Imam Bonjol, Kelurahan Sumberjo, Kemiling, Bandar Lampung, Rabu dini hari. Api yang membubung tinggi itu disertai suara ledakan beberapa kali. Truk tangki rusak berat, bagian kabin depan hangus terbakar. Kebakaran ini juga menjalar ke gudang dan merusak sebagian atap dan tembok. Penyebab kebakaran belum diketahui. Tujuan keberadaan truk tangki BBM milik Pertamina di tempat ini belum diketahui, apakah sedang parkir untuk menginap atau sedang memasok BBM secara ilegal. Sebab saat kebakaran, pengemudi truk dan pemilik gudang tidak ada di tempat. Yang terbakar dari garasi mobil sama mobil satu, rumah itu kena tembok. Tembok ya? Otomatis nggak kena ya. Mobil apa yang terbakar? BBM, si BBM Pertamina ini. Kebetulan yang punya ini kita tidak mengetahui entah kemana orangnya ini. Kita yang punya rumah nggak tahu juga. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Guys. Sebuah mobil angkutan kota atau angkot terbakar di jalan depan SPBU Simpang Raya, Kecamatan Panakahan, Lampung Selatan, Rabu siang. Kobaran api yang besar menyebabkan warga dan petugas SPBU panik sebab khawatir api akan menjalar. Saat kebakaran berlangsung, warga tidak ada yang berani mendekat. Kobaran api akhirnya padam setelah petugas damkar tiba. Menurut saksi, angkot ini terbakar setelah tidak lama usai mengisi BBM. Saat akan masuk ke jalan raya, tiba-tiba angkot terbakar. Api muncul dari bagian kabin depan dan diduga menyebabkan korsleting listrik pada kabel di ruang mesin mobil. Saya parkirkan mobil saya langsung ke sasaran sini untuk menyetop sebuah kendaraan. Dan ngasih tahu rekan-rekan di sini untuk menyetop minta bantuan dari masyarakat. Karena saya sendirian di sini, saya lihat. Kemudian saya bel Kapolsek Penahan dan damkar. Damkar, Pak ya. Pengemudi angkot menderita luka bakar di kakinya. Korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Pembunuh Yuminatun, wanita tukang pijat di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, bersembunyi di sebuah perkebunan kopi di Kecamatan Bekakau, Oku, Sumatera Selatan. Menuju lokasi tidak bisa menggunakan mobil. Polisi pun harus mengendarai motor. Tersangka bernama Yana Sujana, 62 tahun, buron 3 hari, dan ditangkap di sebuah gubuk di perkebunan kopi tanpa melawan. Yana merupakan suami korban. Namanya siapa? Pak Yana, ya. Jadi sampean yang itu yang bunuh kemarin? Iya, benar. Untuk pelaku, pada saat kita amankan berada di dalam sebuah gubuk di atas pegunungan, yang mana karena yang bersangkutan adalah pekerja buruh petik kopi di sana. Dalam pemeriksaan polisi Rabu siang, Yana mengatakan belum resmi bercerai dengan Yuminatun. Namun selama ini ia sudah tinggal pisah rumah sebab pernah digugat cerai oleh korban pada Agustus 2022 lalu. Yana tega menghabisi nyawa istrinya karena baru mengetahui bahwa istrinya telah menikah lagi dengan orang lain. Awalnya dia janji pada saya, katanya saya itu mati sama saya. Kita suruh menikah pada orang lain aja dia nggak mau. Itu, tapi setelah kita lakuin, dia selalu bikin sakit hati saya, mainnya dengan tidak lain pada laki-laki terus, gitu kan. Jadi lama, kita sebenarnya menyimpan sakit hati itu sudah lama, Pak. Nikah belum ada sebulan itu sudah main laki-laki lain, bahkan sampai menghancurkan rumah tangga orang lain. Kalau kita bicara, dia menantang. Gitu. Setelah pisah, setelah apa itu Bapak kemana? Kita bisa nggak pisah, kita cuma ke kebun aja, kebun. Pembunuhan terhadap Yuminatun direncanakan oleh Yana. Ia membawa senjata tajam dari rumahnya. Korban tewas akibat dianiaya dengan senjata tajam.
pakai sebuah golok membunuh korban. Kalau untuk pelaku sendiri masih suami? Ya masih suami sah, suami kedua. Ya. Dan yang pelaku juga bukan residivis. Kalau untuk senjata yang digunakan Pak Kapolres, apakah sengaja dibawa dari rumah atau memang di rumah? Sengaja dibawa dari rumah untuk membunuh korban. Golok yang dipakai membunuh korban disita sebagai barang bukti. Polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang pembunuhan berencana, ancamannya hukuman mati. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Ratusan penjahat ditangkap oleh jajaran Polda Lampung selama 14 hari pelaksanaan operasi Sikat Krakatau 2023. Polisi menyita barang bukti puluhan motor dan puluhan senjata api rakitan. Dari total 307 penjahat yang ditangkap, 60 orang sudah menjadi target polisi. 247 orang ditangkap dari 248 kasus laporan masyarakat. 163 kasus pencurian dengan 178 tersangka, 56 kasus pembegalan dengan 39 tersangka, serta 29 kasus pencurian motor dengan 28 tersangka. Sementara 62 tersangka ditangkap dalam kasus kepemilikan senjata api dan senjata tajam. Barang bukti yang disita adalah uang tunai hampir 11 juta rupiah, 36 pucuk senjata api, 18 butir amunisi aktif, 6 unit mobil, 80 unit motor, dan 17 senjata tajam. Ada beberapa kasus yang mereka menggunakan. Ada juga yang karena kita menggaungkan operasi ini, kita juga menghimbau. Nah, pada kesempatan ini juga saya menghimbau kepada masyarakat yang masih punya ya, senjata api yang secara ilegal, serahkan kepada pihak kepolisian, bisa di polsek, bisa di polres, tidak akan kita proses. Tapi kalau sudah ditangkap lain cerita. Ya. Operasi Sikat Krakatau 2023 digelar sejak 15 hingga 29 Mei 2023 lalu. Polisi bertekad akan terus menindak tegas penjahat jalanan, terutama begal motor, pencuri motor, dan penjamret. Robi Laste dan Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.